Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Diakon Marlina David sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Kepada Penatua Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan bertugas membantu kebaktian hari ini. Dan yang akan mengiringi kita dalam puji-pujian yaitu Bapak Budi Alfianto SPD. Penatua Yuberi Ejumben dan Diakon Lerna Tutiasi yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samael sekaligus petugas operator sound system, Bapak Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berita jemaat hari Minggu 31 Juli 2022 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba Minggu 7 Agustus 2022. Pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar SPP Lingkungan Pelayanan 1, 2, dan 3. Liturgus Diakon Novita, song leader Michelle Baib Sharom Immanuela, Grisela Desmonda Lukas Yosya Walino. Pemain keyboard Yuni Diana Angelika. Liturgi tata ibadah Hari Pemuda GKE. Berita keuangan tidak ada perubahan. Berita keuangan yang masuk yaitu SHM kolekte hari ini berjumlah Rp56.500. Berita kebaktian lain-lain. Ibadah seksi pelayanan Bapak atau SPB dilaksanakan di tempat Urempelta Dispastori yaitu pada hari Senin 1 Agustus 2022 waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Petugas Liturgus Penatua Mardiampong SPD. Keyboard atau yang memainkan keyboard Martino Lukas Unihin. Song leader Diakon Junirum Sakarya. Diundang pada bapak-bapak untuk hadir pada ibadah tersebut. Ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPR dilaksanakan di Gereja Betania Barimba pada hari ini yaitu hari Minggu 31 Juli 2022 waktu pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Petugas liturgus Diakon Mary Susanti. Doa syukur Yusida Yeverini. Keyboard pemain musik Martino Lukas Unihin. Song leader Penatua Herti Carolina SPD. Diundang ibu-ibu SPPR untuk hadir pada ibadah tersebut. Ibadah seksi pelayanan remaja atau maksud kami ibadah seksi pelayanan remaja atau pemuda SPPRP dilaksanakan di Gereja Betania Barimba pada hari ini yaitu hari Minggu 31 Juli 2022 waktu pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Petugas liturgus Reditia Effendi. Doa syafaat Jessica. Doa persembahan Fiona Adelina Oli. Firman Tuhan Andelin Febriana Metode. Diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Berita jemaat yang lain akan diadakan, maksud kami akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 40 hari
telah berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga almarhumah Setia Raya, yaitu hari Sabtu 6 Agustus 2022 waktu pukul 10.30 WIB atau jam setengah 11 pagi, tempat rumah keluarga Bapak Subarli Agustian di Jalan Keratak Paheta, lingkungan pelayanan 2. Petugas liturgus Penetua Tara SPD, pemain musik keyboard Penetua Mardi Ampong SPD, song leader Penetua Esterlina. Diundang Bapak atau Ibu saudara-saudari sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Berita jemaat selanjutnya akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 1 tahun telah berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Pancar Asi Mambat Tandoh, yaitu pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 waktu pukul 15 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Peterson Tandoh di lingkungan pelayanan 3. Petugas liturgus Penetua Rusmilawati SPD, pemain musik atau keyboard Martino Lukas Unihin, song leader Diakon Mary Susanti. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Berita jemaat berikutnya. Shalom, berdasarkan hasil rapat panitia Natal SPPR tahun 2022 bahwa SPPR Barimba akan mengadakan penjualan makanan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Juli tahun 2022, tempat di depan gereja Betania Barimba. Dimohon partisipasi kita semua untuk menyumbang atau memberi. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas partisipasi dan bantuannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ketua Panitia Natal SPPR tahun 2022 Masni. Sekretaris Panitia Natal SPPR tahun 2022 Yulika Tandoh SPD out. Undangan pernikahan Wisma Francisca AMD Cap, putri dari Bapak Gotman El Kunom dan Ibu Duwila Euda, dengan Bribda Efrat AMD Cap, putra dari Bapak Yusuf SST dan Ibu Dami, yang akan dilaksanakan pada pemenuhan hukum adat atau ibadah syukur Jumat 5 Agustus 2022, acara adat pukul 15 WIB sampai dengan selesai, ibadah syukur pukul 17 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah keluarga Bapak Gotman El Kunom atau kediaman mempelai wanita, Jalan Kapuas Seberang 2 atau perumahan SDN 2 Dahirang, Kelurahan Dahirang, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas. Peneguhan dan pemberkatan nikah Sabtu 6 Agustus 2022 pukul 9 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gereja GKI Hampatung, Jalan Kapuas Seberang 1 nomor 20, Kelurahan Hampatung, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas. Sabtu 6 Agustus 2022 resepsi pernikahan pukul 11 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah keluarga Bapak Gotman El Kunom atau kediaman mempelai wanita di Jalan Kapuas Seberang 2 atau perumahan SDN 2 Dahirang, Kelurahan Dirang, Kecamatan Kapuas Hilir. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami yang mengundang keluarga Bapak Gotman El Kunom dan Ibu Duwila Euda, keluarga Yusuf SST dan Ibu Dami, demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan memulai ibadah
ibadah. Liturgi yang akan digunakan pada hari ini yaitu liturgi atas ibadah metode 1 bersama dengan jemaat. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas masuki ruangan pada ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, bait 1 dan bait yang kedua. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, kami mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian PKJ nomor 46 dari Kukungan Duka Kelam, bait 1, 2, dan 3.
dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri dari hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemik COVID-19 yang telah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemik ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dengan perikop kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Jeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 15. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku
Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan bersama-sama kita renungkan yaitu dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami dengan baik firman-Mu ini, mengimaninya, dan dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah hati kami pada saat ini siap untuk ditaburkan akan firman Tuhan. Amin. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21 dengan judul Orang Kaya yang Bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu.
Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Orang kaya yang bodoh, itulah judul perikop nas kita pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca atau kita mendengar firman Tuhan ini, sebenarnya tidak enak didengar. Kenapa? Apalagi bagi kita yang di dunia ini tengah berjuang mati-matian untuk mencapai apa yang disebut dengan hidup yang mapan. Ada kelimpahan, kekayaan. Karena jujur, siapa yang mau hidup melarat? Tidak ada. Kita ingin hidup baik, berkecukupan, bahkan kaya. Atau juga orang yang sudah kaya, kata-kata Tuhan Yesus ini tidak enak didengar. Apalagi kalau kita kaitkan dengan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum teks bacaan hari ini. Dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 24, di situ Yesus mengatakan, "Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu." Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi karena Yesus yang mengatakannya kepada kita pada hari ini, melewati teks bacaan ini, kita harus menerimanya. Sebab Yesus jauh lebih baik mengetahui apa yang terbaik bagi hidup kita ketimbang kita mengetahuinya. Dalam bacaan kita hari ini diceritakan, seorang berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Itu kata seorang yang datang kepada Yesus. Kita melihat Bapak Ibu, masalah utama orang ini di sini. Orang ini mau memanfaatkan atau memperalat Yesus untuk kepentingan dirinya, untuk memenuhi keinginan hatinya. Sehingga ia dengan tanpa rasa malu berkata kepada Yesus, "Guru, katakan kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku." Dan orang ini memang mengatakan kata saudaraku. Mungkin saja dia sedang berselisih dengan saudaranya itu. Dia lebih mementingkan warisan ketimbang persaudaraan. Dan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, zaman-zaman ini kita melihat ada banyak sekali sesudah orang tua bisa mewariskan harta, ada banyak kakak adik justru bertengkar, bahkan sampai ke pengadilan untuk memperebutkan harta warisan. Bahkan juga yang lebih parah lagi, membawa orang tua yang masih hidup ke pengadilan karena urusan warisan. Nah, kita perlu hati-hati dengan urusan ini. Nah, kemudian ayat 14 dalam nas ini, ketika seseorang itu datang kepada Yesus dan berkata demikian kepada Yesus, apa jawaban Yesus? Yesus menolak permintaan seseorang yang datang kepadanya itu. Dan penolakan Yesus di sini disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Yesus bertanya, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Itu pertanyaan Yesus kepada orang itu. Yang dipersoalkan di sini, Yesus tidak hadir untuk memenuhi yaitu keinginan ketamakan manusia. Tetapi Yesus hadir mau menyampaikan kehendaknya untuk dihidupi agar orang-orang itu bebas dari ketamakan. Sehingga dalam ayat 15, Yesus sangat tegas memperingatkan supaya berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Itu peringatan Yesus. Karena ketamakan itu
sangat berbahaya. Ketamakan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu artinya adalah pleonexia. Pleonexia artinya kehausan untuk memiliki lebih banyak. Karena itu sering kita mendengar ada satu istilah kalau berbicara tentang ketamakan ini. Harta dunia bagaikan minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Karena itu Mahatma Gandhi juga pernah menulis, bumi ini cukup menyediakan kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup menyediakan untuk ketamakan setiap orang. Dan untuk menjelaskan tentang bahaya ketamakan, Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang kaya dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-20 nas kita hari ini. Dan orang kaya ini disebut dengan orang yang bodoh. Dan inti pesan atau arti dalam perumpamaan ini yaitu di ayat 21. Bahwa Yesus sendiri memberikan penjelasan atau makna dari perumpamaan itu. Bahwa orang bodoh adalah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri dan tidak kaya di hadapan Allah, sehingga ia dikatakan bodoh. Saudara-saudara, kalau kita membaca perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di sini, sebenarnya orang kaya dalam perumpamaan ini ia pintar secara intelektual. Lihat saja matematikanya jalan. Hitung-hitungannya kelihatannya akurat. Karena ia mempersiapkan hidup untuk di masa yang akan datang. Tapi kenapa ia disebut oleh Yesus di sini sebagai orang yang bodoh? Maka ayat 21 jelas kepada kita, ia disebut bodoh karena ia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Artinya ia tidak peduli dengan orang-orang yang telah bekerja bagi dirinya. Dia bisa menjadi kaya di atas penderitaan para buruh, para pekerja-pekerjanya. Yang diperbesarnya adalah lumbung untuk menampung hasil panen, bukan memperlebar jangkauannya kepada orang-orang yang miskin. Memperlebar jangkauannya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Artinya kita melihat sejak orang kaya ini berencana, Tuhan tidak menjadi yang utama dan terutama dalam hidupnya. Dalam perencanaannya pun selalu mengandalkan diri dan juga kemampuannya. Sehingga ia dikatakan sebagai orang yang bodoh. Siapakah yang mengatakan itu? Yesus sendiri yang mengatakannya kepada kita dalam nas ini. Ia bodoh karena ia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri dan tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, firman Tuhan hari ini menyapa kita dalam kehidupan ini. Yang pertama, firman Tuhan hari ini mau mengatakan, peringatan Yesus di dalam teks bacaan hari ini juga menjadi peringatan kepada kita. Kita harus memperhatikan peringatan Yesus dan menyelidiki diri kita. Saya dan Bapak Ibu, kita harus menyelidiki diri kita. Apakah ada sifat mementingkan diri, sifat tamak di dalam hati kita? Sekiranya bibit-bibit ini ada, maka dengan kerendahan hati, firman Tuhan mengajak kita harus berubah dengan pertolongan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita ada mendengar dan sudah beredar sejak lama, ada yang disebut dengan Injil kemakmuran, yang mengatakan kalau sudah percaya kepada Tuhan, Anda pasti makmur. Kalau sudah percaya kepada Tuhan, Anda pasti kaya, yakin hidup sukses. Kita harus hati-hati. Karena Yesus tidak pernah menjanjikan jalan selalu lurus.
Yesus tidak pernah menjanjikan jalan kita sebagai orang percaya selalu mulus. Kalau kita mengikut Dia, malahan kita harus, Yesus katakan, memikul salib. Dan yang ketiga dalam nas ini mau mengajak kita untuk hidup kaya, untuk hidup mapan. Ya, benar, kita membutuhkan. Tetapi ada yang lebih utama lagi, biarlah kita kaya di hadapan Tuhan. Bagaimana kita kaya di hadapan Tuhan? Yang pertama, jadikan Tuhan itu sebagai nomor satu. Firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana kita kaya di hadapan Tuhan? Terus bersukacita, bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Bersyukur hari ini masih bisa makan. Bersyukur hari ini kita bisa memberi. Bersyukur. Dengan bersyukur menjauhkan kita untuk bersungut-sungut dalam hidup ini, mengeluh dalam hidup ini. Bagaimana kita kaya di hadapan Tuhan? Jadikan kekayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita saat ini sebagai fasilitas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk juga mampu menjadi berkat bagi orang lain. Menolong sesama yang membutuhkan. Kita tidak egois, tetapi mau berbagi, empati, simpati. Dan berita sukacita bagi kita pada hari ini. Setelah nas ini kita melihat di ayat yang ke-22 sampai 34. Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Yesus sangat menekankan supaya kita tidak khawatir dalam hidup ini. Dan Yesus berkata di ayat yang ke-30 pasal 12 ini dikatakan, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh karena itu biarlah kita kaya di hadapan Tuhan. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami yang lemah, kami yang berdosa ini, agar kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melewati firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan biarlah kami terus hidup menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mengetahui apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami. Kami boleh bersekutu memuji nama-Mu ya Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini. Bahkan juga warga jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming dari rumahnya masing-masing bersama keluarganya. Biarlah ibadah kami ini diberkati dan membawa berkat dan sukacita bagi kami sekalian. Hati kami yang penuh dengan beban berat digantikan oleh Tuhan menjadi sukacita, damai sejahtera. Kami juga menyerahkan keberadaan hidup kami di masa-masa yang akan datang ke dalam tangan Tuhan.
Kami bersyukur 1 minggu telah kami lewati dengan pimpinan Tuhan. Dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di minggu-minggu yang akan kami lewati. Namun kami percaya Tuhan senantiasa memimpin kami, menjaga kami keluar masuk kami dari tempat tinggal kami. Dan juga Tuhan juga mengetahui segala keadaan kami dan mau berkenan menolong kami. Berkatilah kami secara pribadi dalam kami melaksanakan tugas, peran, dan tanggung jawab kami masing-masing. Pimpinlah kami ya Tuhan agar kami tidak salah langkah daripada jalan-Mu. Berikanlah kepada kami kesehatan dan kekuatan. Hadirlah Engkau juga di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Menolong, menopang, dan memberikan damai sejahtera dimanapun kami berada, baik itu di tengah-tengah keberadaan kami di keluarga dan rumah tangga. Berkati juga usaha dan pekerjaan kami. Kami bekerja keras demi mencukupi kebutuhan hidup kami. Biarlah apa yang kami kerjakan yang berkenan di hati Tuhan, Tuhan berkenan memberkatinya, memberikan berkat, memberikan rejeki, kelimpahan, karunia tambah karunia. Sehingga Tuhan kami tidak pernah berkekurangan, sebab Tuhan Engkau senantiasa boleh mencukupkan kami dengan segala berkat-Mu. Dan kami pun tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Demikian juga apa yang ada pada kami yang Tuhan berikan untuk kami. Boleh kami pergunakan juga untuk menjadi sarana kesaksian yang hidup. Kami boleh menjadi sarana saluran berkat untuk orang-orang yang memerlukan, membutuhkan pertolongan kami. Ya Bapa di sorga, dalam hidup kami punya banyak rencana. Kami punya banyak harapan. Saat ini dengan segala kerendahan hati, kami sebutkan di dalam hati kami masing-masing impian dan harapan kami. Tuhan, berkenanlah Engkau mendengarnya. Berkenanlah Tuhan memberkati, menjawab segala apa yang kami mohonkan kepadamu. Dan kami percaya Tuhan akan menjawabnya menurut cara Tuhan sendiri. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami, mereka yang masih kecil dalam masa pertumbuhan perkembangan, mereka yang tengah berjuang meraih cita-cita di dalam pendidikannya. Berikanlah kepada mereka kepintaran, semangat belajar, bahkan tidak mudah berputus asa untuk terus berjuang meraih cita-cita. Dan lebih-lebih mereka menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu tetap berdiri kokoh. Gereja yang juga adalah persekutuan jemaat tetap kuat di dalam persekutuan, saling menopang, saling menguatkan. Dan itu boleh terjadi dalam keberadaan jemaat-Mu, teristimewa jemaat GKI Barimba di tempat ini. Jemaat-Mu di tempat ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan pakailah kami hamba-hamba Tuhan yang melayani, agar kami tetap setia, tetap semangat untuk melayani Tuhan, melayani jemaat. Dan segala yang kami lakukan boleh menjadi berkat dan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulannya, dalam kekhawatirannya. Biarlah Tuhan melawat mereka, memberikan kelegaan dan jalan keluar yang terbaik terhadap setiap kesulitan dan permasalahan hidup yang dialami. Mereka yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit,
Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan, kepulihan, dan berikanlah kepada mereka ketabahan dalam menghadapi pergumulan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Hasamat di masa tuanya saat ini dan kondisinya dalam keadaan yang sakit. Tuhan juga memberkati dia, memimpin, bahkan memberikan kepulihan kepada orang tua kami ini. Juga rekan sekerja kami, Penetua Epi Trinita, yang juga dalam keadaan sakit, Tuhan menjamah dia, memberikan kepadanya kepulihan dan kesembuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang juga berulang tahun pada bulan ini. Rasa syukur sukacita mereka naikkan kepada Tuhan atas pertambahan usia kelahiran maupun juga usia pernikahan. Kami berdoa secara khusus bagi saudara kami, Wenry J. Kauda, yang berulang tahun ke-23, dan juga Ibu Rusmilawati. Biarlah Tuhan berkat-Mu dinyatakan kepada mereka, melewati kesehatan dan kekuatan, umur yang panjang. Lebih-lebih juga berkati apa yang mereka kerjakan. Jauhkan dari segala malapetaka mara bahaya. Tetapi mereka berada dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan, keluar masuk mereka dari tempat tinggal mereka. Lebih-lebih berikan kebahagiaan yang penuh di dalam Engkau. Dan biarlah di tahun-tahun yang akan datang, mereka tetap dapat kembali menikmati pertambahan usia. Karena Tuhan berkenan memberi kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang dengan setia mendukung pelayanan gereja, pelayanan yang ada di jemaat GKI Barimba. Warga jemaat-Mu mendukung dalam dana, tenaga maupun pikiran. Kami yakin dan percaya apa yang mereka beri boleh Tuhan berkati. Dan dengan memberi yang terbaik untuk Tuhan, mereka tidak pernah berkekurangan. Tetapi ada banyak berkat-berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan mereka. Memberkati usaha dan pekerjaan warga jemaat-Mu. Baik itu mereka yang telah mengumpulkan persembahan syukur, kolekte, dan lain sebagainya. Dengan sukacita mereka berikan itu untuk Tuhan, untuk mendukung pelayanan gereja. Tuhan juga menambahkan berkat-berkat berlimpah dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Dina Tio di Singapura. Tuhan memberkati keluarga ini, memimpin, melindungi, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan juga usaha dan pekerjaan mereka diberkati. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga dari almarhum mantan penetua Edi Ishak. Mereka saat ini tengah dalam duka cita. Tuhan pulihkan hati mereka, dan biarlah mereka boleh menerima setiap kenyataan ini dengan lapang dada. Digantikan oleh Tuhan menjadi sukacita di dalam Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan boleh mengiringi seluruh keberadaan hidup mereka. Terima kasih Bapak untuk seluruh warga jemaat yang lainnya. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati. Tuhan, kami serahkan keadaan bangsa dan negara. Kami serahkan para pemimpin-pemimpin kami. Nyatakanlah roh yang takut kepada Tuhan kepada mereka, agar mampu memimpin dengan baik, dengan adil dan bijaksana, dan dengan rasa takut kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, menyerahkan segala permohonan doa kami ini. Berdoalah bersama kami saat ini, sebagaimana Tuhan Yesus berdoa bersama murid-murid-Mu. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada kesempatan bagi kita untuk memberi persembahan syukur bagi Tuhan dengan pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik. Ya Tuhan, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan pengenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan nyanyian dari PKJ nomor 265, bukan karena upahmu, bait pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kembali ke bait pertama. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kembali ke bait pertama. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
Bapak Ibu sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Baiklah saat ini kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Diakhiri dengan haleluya 3 kali. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan